Pengusaha di belakang Prabowo Gibran, ratu kosmetik hingga bos lipo. Dilansir dari Jakarta CNN Indonesia, sejumlah pengusaha ternama tergabung di tim kampanye nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka dalam persiapan Pilpres 2024. Para pengusaha ini masuk struktur tim pemenangan yang terjadi dari pembina, pengarah, penasihat, pakar hingga koordinator relawan. Atas izin Bapak Bacawa Pres dan Ketua kami diminta untuk bacakan susunan TKN Kim pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Kata Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Senin 6 Oktober. Siapa saja pengusaha yang tergabung dalam tim gemuk TKN Prabowo Gibran? Abu Rizal Bakri atau Ical pernah menjabat sebagai Koordinator Perekonomian Bangsa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kala pada 2004. Setahun kemudian ia beralih tugas menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat hingga 2009. Pria kelahiran 15 November 1946 itu menyelesaikan kuliah di Fakultas Elektro Institut Teknologi Bandung pada 1973. Ical lahir dari keluarga pembisnis. Orang tuanya Ahmad Bakri adalah pengusaha Lampung yang berbisnis kopi, karet, dan lada di Teluk Betung pada 1942 dengan bendera PT Bakri Brothers. Ia pun memilih fokus mengembangkan perusahaan keluarga dan kemudian memimpin kelompok usaha Bakri pada 1992 sampai 2004. Abu Rizal juga aktif dalam kepengurusan sejumlah organisasi pengusaha. Ia menjabat Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin selama 2 periode, 1994 sampai 2004. Ia dinobatkan oleh majalah Forbes Asia sebagai orang terkaya di Indonesia pada 2007. Setahun kemudian, majalah Globe Asia mendapuk sebagai orang terkaya di ASEAN. Hasim Jojo Hadikusumo adalah putra dari Profesor Sumitro Jojo Hadikusumo, ayahnya yang terkenal sebagai Begawan Ekonomi Indonesia, yang menjabat Menteri Ekonomi serta Menteri Riset dan Teknologi pada era Soeharto. Sejak SD hingga SMA, pria kelahiran 5 Juni 1954 itu mengenyam pendidikan di Eropa, lalu melanjutkan pendidikan tinggi di bidang politik dan ekonomi di Pomona College, California, Amerika Serikat. Dalam perjalanan karirnya, adik Prabowo ini menjadi analisis keuangan di Bank Investasi Perancis. Hasim juga menjabat sebagai direktur di Indoconsul yang merupakan salah satu perusahaan milik ayahnya. Ia kemudian mulai menanam sahamnya di Bank Niaga dan Bank Kredit Asia. Namun karir Hasim tak selalu mulus. Pada 2002, ia ditahan karena kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia lantaran kredit seharusnya dikucurkan ke kreditor, rupanya dikucurkan ke grupnya sendiri. Setelah itu, ia pun bangkit kembali bersama Prabowo. Ia membeli kertas perusahaan ex Bob Hasan yang bermarkas di Kalimantan Timur. Ia pun memperluas bisnisnya di berbagai sektor seperti perkebunan dan hutan, tambang batubara, dan ladang migas. Forbes menobatkan Hasim sebagai salah satu orang terkaya di Asia pada 2012 dengan harta 850 juta dolar Amerika. Putri Kuswisnu Wardani merupakan anggota Dewan Pertimbangan Presiden sejak 2019. Ia anak Moriati Sudipyo, pendiri PT Mustika Ratu, perusahaan kosmetik nasional. Di perusahaan ibunya, Putri dipercaya menjadi Kepala Departemen Promosi dan Periklanan pada 1986, manajer keuangan pada 1988, lalu Wakil Presiden Direktur sejak 1991. Sejak 2011, Putri menerima tongkat kepemimpinan bisnis dari ibunya. Ia menjabat Komisaris Utama Mustika Ratu sejak 2019 hingga kini. Putri juga merupakan salah satu petinggi kontes kecantikan nasional Putri Indonesia, yakni sebagai Dewan Pembina dan Penasehat di Yayasan Putri Indonesia. Pada 2021, Putri masuk daftar Asia Most Influencer Indonesia versi majalah Fashion Tatler Asia. Penghargaan untuk tokoh yang dianggap berpengaruh di industri fashion dan kecantikan. Wanita kelahiran 20 September 1959 itu meraih gelar Master of Business Administration dan National University Inglewood, California, Amerika Serikat pada 1990. Maher Al-Gadri bukan nama asing di kalangan pengusaha elit. Sepak terjangnya dalam bisnis dikenal berkat perusahaan Kodel Group yang menjadikannya salah satu konglomerat hingga properti. Maher Al-Gadri yang menjadikan salah satu konglomerat di tanah air. Kodel Group adalah konglomerasi yang didirikan oleh Fahmi Idris, Abdul Latif, Poncol Sutowo, dan Jan Darmadi. Perusahaan ini bergerak di banyak sektor, mulai dari agribisnis, perdagangan, perminyakan, perbankan, hingga properti. Laporan Paradise Paper beberapa tahun silam mengungkap Maher bersama Siti Hutami Endang Adiningsih atau Mamit Soeharto merupakan pimpinan dan pemilik Speak Shop Sumatra Ltd. Paradise Paper adalah kumpulan 13,4 juta dokumen tentang mereka diam-diam berinvestasi di tempat yang disebut sebagai surga pajak di luar negeri. Theo Sambuaga merupakan Presiden Komisaris PT Lipo Cikarang.
Ia diangkat sebagai Presiden Komisaris PT Lipo Karawaci melalui putusan rapat umum pemegang saham pada 3 Mei 2010. Lalu ia ditunjuk kembali sebagai Presiden Komisaris Perseroan pada 23 Februari 2011 untuk term kedua, kemudian April 2014 silam, ia diangkat kembali untuk periode jabatan sampai saat ini. TU juga menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT Multipolar dan Wakil Presiden Komisaris di PT Matahari Putra Prima. Ia juga menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT First Media sejak 2013. Ia menyandang gelar Master di bidang International Public Policy dari Johns Hopkins University Washington, DC, Amerika Serikat. Theo menyelesaikan pendidikan S1 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Erwin Aksa menjadi pengusaha nasional, mengikuti jejak sang ayah Aksa Mahmud bersama Bosowa Group. Pria kelahiran Ujung Pandang 7 Desember 1975 itu lulus dari University of Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika Serikat. Di sana ia mengambil jurusan ekonomi pada 1997. Setelah lulus, Erwin bergabung di Bosowa Corporation hingga pada 2006 ia diangkat menjadi komisaris utama Bosowa. Bosowa merupakan salah satu grup yang memiliki banyak gurita bisnis. Bidang bisnis tersebut mulai dari otomotif, semen, pertambangan, energi, jasa, keuangan, properti, dan pendidikan. Erwin juga merupakan keponakan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Ayah Erwin, Aksa Mahmud, merupakan adik ipar JK. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Kadin pada 2015 sampai 2020. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIMPI 2008 sampai 2011. Ia menyandang gelar Master di bidang International Public Policy dari Johns Hopkins University, Washington, DC, Amerika Serikat. Theo menyelesaikan pendidikan S1 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Rosan Nuslani dilantik Jokowi sebagai Wakil Menteri BUMN pada 17 Juli 2023 dan kini mengundurkan diri setelah bergabung di TKN Prabowo Gibran. Ia aktif sebagai pengusaha lewat Bendera Capital Group. Ia juga merupakan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin 2015 sampai 2020. Rosan juga pernah menjabat sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen PT Bumi Resource Tbk. Namun ia mundur begitu ditunjuk Jokowi jadi Wamen BUMN. Di pemerintahan, Rosan pernah ditunjuk menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat pada Oktober 2021. Rosan adalah jebolan manajemen General Business and Finance di Oklahoma State University, Amerika Serikat. Ia kemudian meraih gelar Master of Business Administration MBA dan Master of Arts MA di Antwerpen European University dengan predikat cum laude. Pandu Sahrir. Pandu adalah keponakan Menko Marvis Luhut Binsar Panjaitan. Ia lahir di Boston dan belajar di Amerika Serikat, lulus program MBA dari Stanford University Graduate School of Business. Pandu kemudian bekerja di sektor finansial di New York, Hong Kong, Singapura. Pandu pindah ke Indonesia pada 2010 ketika diminta keluarganya membantu perusahaan tambang batu bara PT TBS Energi Utama alias Toba Bara untuk go public. Ia juga menambah bisnis sektor teknologi. Investasi awal Pandu di bidang teknologi adalah di SEAL, sebuah perusahaan yang dipimpin Forrest Li yang sempat menjadi orang terkaya di Singapura tahun lalu. Seperti Pandu, Lee juga merupakan lulusan Stanford Graduate School of Business. Pandu juga saat ini tercatat sebagai Komisaris PT Bursa Efek Indonesia BEI hingga 2023. Sebagai komisaris, Pandu berperan untuk mewakili para emiten.